Buah ini disebut pepaya dalam bahasa Indonesia. Kalau aku menyebutnya dengan buah kates, ada juga yang menyebutnya dengan buah gandul. Sedangkan di Sulawesi disebut dengan unti Jawa. Di Jawa Barat disebut dengan gedang. Dalam bahasa Inggris disebut dengan papaya. Mengapa dalam satu benda yang sama bisa memiliki penyebutan yang berbeda-beda ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang suatu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim Ar-Rasyid dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan inilah dia Dunia Bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Sebelum mempelajari linguistik lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi yang berupa lambang-lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan dalam suatu kelompok sosial. Apakah suara kucing termasuk bahasa? Apakah suara bersih juga termasuk bahasa? Untuk menjawab, yuk kita pelajari terlebih dahulu ciri-ciri bahasa. Bahasa itu unik, dinamis, universal, manusiawi, konvensional, dan produktif. Bahasa itu merupakan bunyi, lambang, dan sistem. Bahasa itu bermakna, arbitrer, dan bervariasi. Jadi, suara kucing dan suara bersin itu tidak termaksud bahasa ya, karena dia tidak memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan. Tidak ada lambangnya, tidak bervariasi, dan tidak produktif. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa dalam satu benda yang sama memiliki penyebutan yang berbeda-beda ya? Nah, salah satu ciri dari bahasa yaitu bersifat arbitrer atau manasuka, yaitu kesewenangan. Karena bahasa merupakan sebuah perjanjian yang disepakati satu sama lain untuk saling dimengerti. Jika di Jawa sudah disepakati bahwa ini adalah buah kates, maka buah ini disebut kates. Walaupun di Sulawesi disebut dengan unti Jawa. Dan unti Jawa pun sudah disepakati dalam bahasa masyarakat Sulawesi. Maka bahasa itu bersifat arbitrer yang sudah terjadi kesepakatan. Lalu, apa saja fungsi dari bahasa? Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, bahasa sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu suku atau bangsa. Maka, yuk lestarikan bahasa kita. Terima kasih dan sampai jumpa.